Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Bengkel TJ Jateng. Channel saya sudah lama tidak aktif ya teman-teman. Mohon maaf karena ada beberapa kesibukan ya. Nah, di sini pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi yaitu tentang berkenaan tentang kendaraan L300 ini. L300 ini masuk sudah kemarin ya. Dia mengalami keluhan yaitu mesinnya itu panas dan suaranya kasar ya teman-teman. Jadi panas, ngejok, suaranya kasar tiba-tiba seperti itu. Untuk sebagai informasi umum, kendaraan ini kilometernya baru 158.588, berarti baru 158.000 kilometer dan sudah 2 kali silinder of OH ya. Jadi kemarin itu waktu kita lakukan pengecekan pada mesin ini, itu air radiatornya saat di starter itu muncrat-muncrat ya, jadi starter langsung dia bush, nyiram ke atas sampai atas. Nah, kalau sudah seperti itu, dia mengindikasikan bahwa silinder kopnya ini melengkung atau perpaknya yang rusak. Jadi kenapa bisa muncrat? Karena tekanan kompresi dari piston itu berobos sampai ke ruang aliran air, sehingga tekanan tersebut mendorong keluar air dan muncrat ke atas karena adanya tekanan dari pada kompresi ini. Itu adalah akibat dari habisnya air radiator pada saat mesin itu berjalan, sehingga panas berlebihan, dia melengkung. Nanti kita lihat silinder kopnya. Kemarin itu kita lakukan pengecekan apakah bengkok atau tidak. Ternyata memang terjadi kebengkokan sebesar 0,40 mili, yang mana kalau seperti itu sudah melebihi batas dan harus kita lakukan scrapping atau perataan pada 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 silinder kopnya. Terus selain itu yang muncrat, juga ada suara kasar. Saat itu mau hidup, ada suara tak-tak-tak. Nah, nanti saya selipkan videonya kalau ada, nanti saya cari lagi, kemarin sempat kita rekam. Nah, di situ ternyata di burung ini, burung nomor 2 dan 3, kalau video saya nggak kelihatan ya, itu ada melaret yang ke atas ke bawah. Itu kenapa bisa melaret? Karena dia bergesekan dengan piston, yang harusnya mesin itu adem karena adanya pendinginan. Setelah adanya kebocoran dan pendinginannya bermasalah, akhirnya terjadi gesekan dan mengakibatkan rusaknya dinding pada liner dan burung. Tapi ini si pemilik tidak mau melakukan turun mesin ataupun bongkar mesin. Karena apa? Karena kendaraannya mau dijual, infonya seperti itu. Jadi kita disarankan hanya untuk menghidupkannya saja. Coba mari kita lihat nanti ke hasil pengeprasannya ya. Ini kita lepas semua. Mari kita lihat ke pengeprasannya. Kita masuk ke ruang perbaikan mesin. Ini ya. Jadi di sini banyak mesin-mesin. Tuh, ada banyak mesin-mesin. Nah, di sini kita tadi atau kemarin sampai dengan hari ini masih melakukan pengeprasan atau perataan pada silinder headnya, permukaan silinder headnya. Kita lakukan perataan dan kemarin ternyata sudah diratakan. Ini sudah hampir rata. Kemarin di sini itu sebelum kita ratakan tuh ada seperti keruak-keruak sedikit ya, sehingga masuk ke dalam. Dan ini tadi
dilakukan perataan menggunakan besi perata ya. Besi peratanya ini. Besi perata tadi menggunakan sekor, kita ratakan di sini. Dari video ini apa yang kita dapat teman-teman, atau apa yang kita tarik kesimpulan buat pemilik kendaraan ataupun buat usahawan yang bergerak di bidang transportasi atau memiliki kendaraan, ya pastinya harus perawatan ya, perawatan rutin yang lebih maksimal, khususnya di oli dan juga air radiator. Oli dan juga aerator. Dua elemen ini sangat penting untuk kendaraan. Karena apa? Oli berfungsi sebagai pelumas mesin dan air radiator atau air pendingin berfungsi untuk mendinginkan mesin-mesin yang bergesekan. Contohnya tadi ring shaker itu kan dia panas dan itu harus ada pendinginnya. Yang itu tadi yang perlu diperhatikan yaitu perawatan kendaraan, misalnya kebocoran pada radiator ataupun olinya yang kurang, penggantian oli ataupun kualitas air radiator itu harus dijaga dengan cara melakukan perawatan kendaraan setiap 5.000 sekali. Itu harus kita lakukan perawatan. Dan untuk melakukan pengecekan rutinitas yang sederhana aja yang bisa dilakukan oleh driver, yaitu dengan melakukan pengecekan setiap pagi yang harus dilakukan oleh driver sebelum melakukan aktivitas pekerjaan. Apa sih? Ada pengecekan yang sederhana yang memang harus dilakukan pengecekan saat di pagi hari sebelum kendaraan itu dihidupkan. Yang pertama adalah pengecekan oli mesin ya. Oli mesin, kualitas, kuantitas pada oli mesin harus dilakukan pengecekan. Terus air radiator dengan cara melakukan kebocoran. Dicek nih air radiatornya bocor enggak, ada kebocoran enggak di bawah lantai, ada rembesan enggak. Kalau kendaraan itu sudah berjalan, tidak mungkin untuk driver bisa melakukan pengecekan saat kendaraan, pasti akan sibuk bekerja ya. Itu tadi sebelum kendaraan kebocoran radiator, kebocoran oli, mesin, itu harus dilakukan pengecekan. Terus selanjutnya apa? Itu tadi yang urgent yang di mesin 2 tadi. Kalau yang lain-lain ya seperti lampu-lampu, tekanan ban, itu pasti harus dilakukan pengecekan di pagi hari sebelum si driver atau pemilik kendaraan ini melakukan aktivitas. Karena kalau sudah sibuk bekerja itu pasti lupa. Oh, ini waktunya ganti oli enggak? Ini sudah apa kondisinya apa? Itu mungkin sudah lupa, sehingga setelah itu terjadi maka kelewat dan akhirnya terjadilah seperti ini, bocor nggak tahu sopirnya dan tiba-tiba mesinnya kasar, tidak bisa starter, mogok di jalan, dan biayanya pasti akan membengkak. Itu ya teman-teman ya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi informasi tambahan lah, karena ilmu yang bermanfaat adalah karena ilmu yang bermanfaat itu sama dengan ibadah. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.